Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhul aswat yasma'u bila asmaqatin wala udhunin wala alat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fil ardi was samawat. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim ala afdalil makhluqat sayyidina maulana Muhammadin ashrafil bariyat wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil arsah. Wal 'ishrun min asma'illahil husna as-sami'. Nama yang ke-27 dari asma'ul husna itu adalah as-sami'. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada seperti Allah sesuatu, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah lagi, qul ata'buduna min dunillah ma la yamliku lakum darran wa la naf'a wallahu huwas sami'ul alim. Katakanlah wahai Rasul, adakah kalian menyembah Tuhan selain Allah yang tidak bisa memberi mudarat, yang tidak bisa memberi manfaat, dan Dialah Allah yang Maha mendengar, yang Maha mengetahui. Jadi kata para ulama, nama As-Sami ini tersebut dalam Al-Quran sebanyak 45 kali. Maka apakah As-Sami itu? As-Sami' huwa alladhi la ya'zubu anhu masmu'un in khafiya fayasma'u sirra wan najwa, yasma'u hamdal hamidin fayujazihim wa du'a'il da'in fayastajibu lahum. As-Sami itu adalah Dialah yang tidak hilang daripadanya sesuatu yang didengar. Artinya, tidak ada yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun itu tersembunyi, sekalipun itu yang berbisik-bisik, semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mendengar orang yang memuji. Tuan-tuan sekalian, kalau kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisan, dengan hati kita, itu didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah berikan pahala orang yang memuji. Dan Allah mendengar orang yang berdoa. Kita berdoa dengan lisan atau dalam hati kita, semua itu didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
dan Allah kabulkan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasma'u bisam'i, dan Allah yang bernama As-Sami', dia mendengar itu dengan pendengarannya, mendengar dengan sifat sama'nya. Begitu tuan-tuan sekalian, Allah ini mendengar dengan sifat sama'nya, dengan sifat pendengarannya. La bi'asmafatin, dia tidak mendengar dengan daun telinganya, tidak mendengar dengan lubang telinga, tidak mendengar dengan alat-alat apapun. Tadi dalam mukaddimah, wala alat. Jadi Allah ini mendengar bukan dengan alat-alat, tidak ada alat apapun tuan-tuan sekalian. Maka tidak mendatang kepada Allah al-hadatsan, tidak mendatang kepada Allah itu al-hadatsan. Apa al-hadatsan? Sesuatu yang baru tuan-tuan sekalian. Misalnya kita ni semakin tua kita, semakin kurang pendengaran kita. Kata orang bersilam, semakin pokak. Semakin tua kita, semakin kurang pendengaran kita. Allah itu maha suci dengan hal yang demikian. Allah tidak seperti itu. Tidak mendatang pada Allah sesuatu yang mengurangi pendengaran Allah itu, tuan-tuan sekalian. La yashghaluhu sam'un an sam'i, tidak menyibukkan akan Allah pendengaran dari pendengar. 1000 manusia, 1000 orang berdoa kepada Allah dalam masa yang sama, permintaan yang berbeda-beda, Allah maha mendengar. Tuan-tuan sekalian, dengan pendengaran yang sempurna. Secara bersamaan 1000 orang meminta dengan permintaan yang berbeda-beda, ada yang bersuara, ada dalam hati, semuanya didengar Allah dengan pendengaran yang sempurna. Kita kan tidak, kan satu-satu kalau kita mendengar, tuan-tuan sekalian, satu-satu kita dengar, satu habis, satu yang lain berurutan, dia tidak bisa sekaligus. Berapa juta manusia di atas dunia berdoa dalam masa yang sama, didengar oleh Allah dengan pendengaran yang sempurna. Itulah As-Sami, Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mu'min Bismillahis-Sami', orang yang beriman dengan nama Allah As-Sami, dan kita wajib beriman. Karena kenapa Allah sebutkan nama Al-Quran bahkan tertulis 40 kali banyak. Mesti kita beriman bahwa Allah itu ada namanya As-Sami, tuan-tuan sekalian. Jangan ada keraguan sedikit pun bahwa Allah itu maha mendengar. Jangan coba-coba ada keraguan pada diri kita, Allah itu maha mendengar. Jadi kalau kita sudah beriman kepada nama Allah As-Sami, ayyuthbita sifat as-sam'i lahu ta'ala wa anna sam'ahu laysa ka sam'il khalqi. Kita mensabitkan, menetapkan bahwa Allah itu punya nama, punya sifat sama. Nama Allah Sami, sifatnya sama.
Dan pendengaran Allah itu tidak seperti pendengaran makhluknya. Jadi sam'ahu laisa kasam'il khalqi. Pendengaran Allah itu tidak sama dengan pendengaran kita ni, tuan-tuan sekalian. Kita akan mendengar dengan daun telinga kita ni. Inilah alat telinga kita ni, telinga. Kalau kita tutup telinga kita ni, tidaklah mendengar kita. Kita tutup, kita tidak mendengar. Dan Allah Maha mendengar, dan pendengaran Allah itu tidak sama dengan pendengaran kita. Kita kalau kita tutup, tak mendengar. Dan pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran kita, tuan-tuan sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, ayyuksirat du'a ilallahi wasyakwa lillahi. Kalau kita sudah beriman, yakin bahwa Allah itu Maha mendengar, yakin kita, mestilah begitu, tuan-tuan sekalian. Kalau kita beriman dan yakin kita bahwa Allah itu Maha mendengar, kita akan membanyakkan doa dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa berdoa dan mengadu? Sebagai bukti bahawa yakin kita Allah itu Maha mendengar. Jadi orang yang mau mendengar, orang yang mau berdoa kepada Allah adalah orang yang menganggap Allah itu, tuan-tuan, Maha mendengar. Berdoa dia, yakinlah dia Allah itu Maha mendengar. Dan orang yang tidak mau berdoa kepada Allah itu beranggapan bahwa Allah itu tidak mendengar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang paling memuliakan Allah daripada doa. Tuan-tuan sekalian, tidak ada sesuatu yang paling memuliakan Allah daripada doa. Kita mengucapkan Allahu Akbar, itu artinya kita memuliakan Allah. Kita ucapkan Alhamdulillah, itu artinya kita memuliakan Allah. Kita baca, kita ucapkan Subhanallah, itu pun memuliakan Allah, tuan-tuan sekalian. Tapi yang paling memuliakan Allah di antara amal-amal taat kita itu adalah doa, tuan-tuan sekalian. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sangat suka sekali kepada hambanya yang selalu berdoa kepada Allah. Lalu kenapa dikatakan doa itu ibadah yang paling memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, saya ulang. Kenapa dikatakan doa itu ibadah yang paling memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena dengan doa itu nampaklah kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berdoa nampaklah bahwa kita meyakini bahwa Allah itu Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Dan tuan-tuan sekalian, kalau kita berdoa, nampaklah kita itu berhajat kepada Allah, dan Allah itu suka sekali melihat hambanya berhajat kepada Allah.
Nabi-nabi dahulu, tuan-tuan sekalian, nabi-nabi terdahulu, kalau mereka ada masalah, itu mereka tuan-tuan sekalian mengadunya kepada Allah. Begitulah nabi-nabi. Ada masalah, ada persoalan yang melanda menimpa mereka, kesedihan dan lainnya, mereka mengadu curhatnya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya mengadu dan berdoa? Kadang-kadang ada orang mengadu saja, kadang-kadang ada orang berdoa saja, kadang-kadang ada orang mengadu sekaligus berdoa. Ini yang paling baik. Apa contoh mengadu? Ya Allah, inni saqim. Inni saqim. Ya Allah, aku ni sakit. Ya Allah, inni fakir. Aku ini fakir. Ya Allah, inni dhaif. Aku ini lemah. Dan Allah suka kepada orang yang mengadu kepada-Nya. Tuan, banyak-banyak kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mengadu. Kalau doa, Allahumma shfini, ya Allah, sembuhkan aku. Allahumma aghnini, ya Allah, kayakan aku. Ini doa, bukan mengadu. Yang di atas tadi mengadu, dan ini doa, tuan-tuan sekalian. Ada sekaligus mengadu dan doa. Inilah yang baik. Apa contohnya? Ilahi inni faqir fa'aghnini. Wahai Tuhanku, aku ini adalah fakir, kayakan aku. Di situ mengadu, di situ berdoa, tuan-tuan sekalian. Ilahi inni saqim fashfini. Ya Allah, aku ni sakit, fashfini, sembuhkan aku. Jadi tuan-tuan, boleh mengadu, boleh berdoa, boleh kedua-dua. Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub ini kalau kita mengaji tafsir, Nabi Ya'qub ini istrinya 4 orang, anaknya 12 orang. Di antaranya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini bersaudara dengan Bunyamin daripada ibunya Rachel. Nanti tuan-tuan, kalau ada anak atau cucu boleh dinamakan Rachel. Itu ibundanya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Ya'qub mengadu kepada Allah. Nabi-nabi dahulu mengadunya kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya mengadu tentang sedihnya aku ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Ya'qub itu pernah mengadu tentang kesedihan yang menimpa dirinya ketika hilangnya dari hadapannya anak yang dicintai Nabi Yusuf alaihissalam. Tuan-tuan sekalian, yang pada akhirnya Allah persatukan keluarga ini kembali. Tapi inilah cara mengadu Nabi Ya'qub. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengaduku hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah diembargo, diboikot oleh kaum kafir Quraisy. Sehingga dalam pemboikotan itu, tuan-tuan, di dalam tahun itu sudah dikatakan Amul Huzni, tahun kesedihan,
meninggal dua orang yang dicintainya, istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Ketika tidak ada harapan lagi, ini Rasul, ini contoh kita. Ketika tidak ada harapan lagi, kemana nak diwajah, dihadapkan langkah ke wajahnya. Berangkatlah beliau ke negeri Taif. Apa maksud? Dengan harapan dapat diterima di negeri Taif itu. Sesampainya di sana, beliau dihina, beliau dicaci, bahkan beliau itu dipukul, tuan-tuan sekalian. Saya nak cerita sedikit keluar dari konteks Asmaul Husna ini, sebelum kita jelaskan tentang bagaimana cara mengadunya Rasulullah. Keluar dari Asmaul Husna, supaya kita orang-orang yang bersuri paham. Nabi ini, tuan-tuan, kekasih Allah, Nabi yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari awal manusia sampai akhir, beliaulah kekasih Allah. Adakah beliau tak tahu kalau pergi ke Taif akan dihina? Adakah beliau tidak tahu kalau pergi ke Taif akan dicaci, dilempar? Seharusnya Nabi kan tahu. Ini kenapa Nabi tidak tahu? Ini kita supaya paham. Nabi yang luar biasa, Khatamul Anbiya wal Mursalin, seharusnya tahu langkah yang dilangkahkan itu mesti tepat. Pergilah ke Taif, harapan dakwah diterima, dipukul beliau. Beliau bersedih. Kenapa Rasul tidak tahu? Karena beliau tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita mandai-mandai setiap hari kita tahu. Orang bertanya pada kita, menang. Tidak boleh. Jangan coba-coba kita itu, tuan-tuan, tahu saja hal-hal yang baik. Itu tidak benar. Rasul saja tidak tahu. Dalam perang Badar, ini kita masih keluar dari Asmaul Husna nih. Ditempatkan oleh Rasul satu pasukan ke sebuah tempat. Bertanya sahabat, "Ya Rasulullah, apakah engkau tempatkan pasukan ini di sini karena ide engkau, inisiatif engkau, atau wahyu dari Allah?" Rasulullah menjawab, "Ini ide aku, inisiatif aku." Kalau begitu kau salah, bukan disika Rasul, disika tempatnya. Kenapa Rasul tidak tahu? Karena Allah tidak boleh tahu. Oleh karena itu jangan kita mana-mana tahu segalanya hal-hal yang tersembunyi. Itu tidak boleh, bahaya. Jadi tuan-tuan sekalian, sesampainya di Taif, beliau dihina, dicaci. Bahkan penduduk Taif itu mengumpulkan anak-anak dan orang-orang gila untuk melempar Rasulullah sehingga berdarah kaki Rasulullah. Dalam keadaan yang sangat menyedihkan itu, mengadulah beliau kepada Allah. Bagaimana cara mengadu Allah? Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas wa anta rabbul mustad'afin. Ya Allah, aku mengadu kepada Engkau, kata Rasulullah, lemahnya kekuatanku, sedikitnya daya upayaku, dan terhinanya aku di mata manusia. Itu aduan Rasulullah. Lemah aku, terhinanya aku di mata manusia, tak ada harganya tuan-tuan sekalian. Dan Engkau ya Allah, Tuhannya orang-orang lemah, Engkau penolong orang-orang lemah. Ini kan mengadu. Belum ada doa di sini, tuan-tuan sekalian. Dan ini panjang sekali.
Kenapa beliau mengadu? Karena beliau yakin beliau mengadu, insya Allah didengar oleh Allah yang bernama As-Sami. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita ada masalah ingin curhat, curhatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kepada kawan. Nanti tambah masalah, sekampung nanti tahu tentang masalah kita itu. Adukan kepada Allah. Apa contohnya? Misalnya kita tak ada duit. Kau tahu tak ada duit. Misal kita tak ada duit. Ya Allah, hamba-Mu ini tak ada duit. Nanti tuan-tuan sekalian, ya Allah, hamba-Mu ini tak ada duit. Jangan kue-kue. Ya, jangan kue-kue. Di tengah malam, ya Allah, sudah 1 minggu, 1 bulan hamba-Mu ini tak ada duit, ya Allah. Nanti tiba-tiba ada geritik di hati kita. Allah beri petunjuk, seakan-akan hati kita mengatakan, jumpai fulan bin fulan itu. Kenapa fulan? Rupanya fulan itu pernah mengeluarkan zakatnya. Tak apa, ada beda zakat. Tuan-tuan sekalian, mengadu sakit, ya Allah, hamba-Mu sakit, ya Allah. Sudah kemana-mana hamba berobat, ke hulu dan ke hilir. Beginilah keadaan hamba, mengadu pada Allah. Nanti ada geritik di hati, tuan-tuan sekalian. Macam mana cara Allah menggiring kita? Terdetik di hati kita, jumpai dokter itu. Pergilah kita ke dokter itu. Rupanya sehat kita di tangan dokter itu, tuan-tuan sekalian, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengadu dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ayyahfadha kalamahu min kulli ma la yardah. Kalau kita beriman bahwa Allah Maha mendengar, Dia akan menjaga ucapan-ucapannya kita, ini Tuhan. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, nama Allah yang Maha mendengar itu, kita akan menjaga ucapan-ucapan kita dari yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita beriman. Yakin kita Allah itu As-Sami, Maha mendengar, otomatis kita akan menjaga ucapan-ucapan kita, menjaga perkataan-perkataan kita dari segala yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang tidak diridhai oleh Allah dari ucapan-ucapan kita. Tuan-tuan sekalian, apa-apa saja, perkara apa saja dari lisan kita, ucapan kita yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya adalah al-kadhibu, dusta. Allah paling tidak suka pada orang yang berdusta. Nanti kalau ada orang menegur, kenapa Tuhan baca begitu? Bacaan salah. Contohnya ini, kenapa Tuhan baca begitu? Memang begitu, ada kitabnya? Tak ada kitabnya. Memang salah. Itu kalau salah, macam mana cara? Kalau kita dinasihati orang, bukan begitu cara membacanya, kata guru, dia pun tak mau kalah. Memang begitu bacanya. Guru aku begitu tahu. Bila dia berguru, tak mana? Ada kitabnya, mana kitabnya? Tak bisa tunjukkan. Jadi kalau kita disalahkan orang, ikuti tuan-tuan sekalian. Kalau itu satu kebenaran yang baik. Al-kadhib
Artinya Allah tidak suka pada orang yang berdusta, tuan-tuan sekalian. Baik kita berdusta atas nama Allah, dan ini yang paling Allah murka. Contoh, Allah berfirman, padahal Allah ini tak ada berfirman. Dibilangnya Allah berfirman, untuk menguatkannya dibilangnya Allah berfirman. Ini Allah paling murka. Atau ada satu pihak, satu golongan, macam mana dia ingin menguatkan golongannya, dibuat-buatnya dalil-dalil itu memang ada, tapi dalil itu bukan untuk itu. Apa contohnya? La taqraba hadhihi syajarah. Ya Allah, apa kata dia? Kata Allah, jangan engkau dekati pokok ini. Akal dia. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan mendekati pokok ini. Orang atau pihak yang mempertahankan pokok itu berdalil juga, tak mau kalah. Disebutnya dalil, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Apa dia? Allah menyuruh engkau untuk menyembelih kerbau. Ini tak boleh, tuan-tuan sekalian. Tak boleh mempermainkan ayat. Ini menjual ayat namanya. Dan Allah murka kepada kita, orang yang berbuat demikian. Tuan-tuan sekalian, berdusta atas nama Nabi, berdusta atas nama Tuhan, itu murka Allah. Ada lagi berdusta atas nama Nabi, padahal Nabi tidak pernah bersabda demikian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, apa kata beliau? La takdzib alayya fa innahu man kadzaba alayya falyaljin nar. Jangan berdusta atas namaku. Siapa yang berdusta atas namaku, maka dia masuk neraka. Tuan-tuan sekalian. Jadi yang pertama tadi al-kadzib. Yang kedua, perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah, dan ucapan kita itu adalah syahadatiz zur, bersaksi palsu. Ini murka Allah. Aku bersaksi bahwa aku melihat itu, padahal dia tidak pernah melihat itu. Kita mengatakan bahwa kita telah ini dan telah itu, padahal tidak ada, tuan-tuan sekalian. Itu syahadatul zur. Orang yang bersaksi tapi palsu. Ada lagi al-yamin al-ghamus, bersumpah palsu. Ada bersaksi palsu, ada bersumpah palsu. Demi Allah, aku tidak pernah melakukan ini, padahal dia buat ini. Tuan-tuan sekalian, hati-hati kita. Ini al-yamin al-ghamus. Dan orang yang bersumpah palsu ini akan menenggelamkan dirinya ke dalam neraka, tuan-tuan sekalian. Demi Allah, barang ini adalah baik, tuan-tuan sekalian, padahal tidak. Apalagi dakwah nasab, yang kita jaga lagi dari lisan kita ini, perkara-perkara yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Allah murka kepada kita kalau kita ucapkan dakwah nasab. Artinya adalah mengakui nasab. Ditanya orang dia, Tuan, itu siapa? Itu ayah saya. Padahal bukan ayah. Ini bahaya. Pengakuan-pengakuan seperti ini.
mengaku sesuatu yang bukan keturunannya. Kalaupun kita mengangkat anak, tak ada larangan, angkatlah anak, tapi binnya jangan ke kita. Bin jangan kita binkan dia, tuan-tuan sekalian. Apalagi yang perlu kita jaga dari mulut kita ini, lisan kita ini. Dari al-kadhib tadi, al-kadhibu fit targhib wa tarhib, dusta dalam menggemarkan dan berdusta dalam hal menakutkan. Menggemarkan dan menakutkan. Oh, makan itu disuruh kita makan supaya habis betulnya, tuan-tuan sekalian. Makan ini bagus, itu hati-hati. Jangan duduk di bantal, nanti berbisul. Dan ulangan banyak kita mendengar perkataan-perkataan ini. Ini nasihat-nasihat orang tua, jangan duduk di bantal, nanti berbisul. Mungkin ada makna-maknanya, bantal tempat letaknya kepala, situ pula kita dudukkan. Tapi dari perspektif Asmaul Husna ini, tuan-tuan sekalian, itu adalah dusta. Kalau kita bicara tentang Asmaul Husna, itu tidak boleh. Dihukum dusta, tuan-tuan sekalian. Al-kadhibu liyudhikan nas, berdusta untuk buat tertawa orang. Ya, dengan kisah-kisah dan lain-lain, itu tidak boleh. Sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun liman yuhadditsu wa yadhribu liyudhikal qauma, wailun lahu wailun lah. Neraka bagi orang yang bercerita, dusta untuk bikin orang tertawa, itu berdusta. Neraka bagi dia, neraka bagi dia. Sehingga 3 kali tuan-tuan disebut neraka itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain lagi adalah ta'yirul ghairi. Jangan sekali-kali lisan kita ini kita gunakan untuk mencela orang lain. Apalagi yang dicela itu adalah berupa kemaksiatan yang orang sudah bertobat dari perbuatan itu. Ini mesti diingat. Mesti diingat. Jangan tidak. Ada orang datang ke masjid, rajin mengaji, padahal dulu orang ini adalah berbuat maksiat. Mungkin dia mabuk, mungkin dia narkoba dan lain-lainnya. Kemudian Allah berikan dia hidayah, berubah, tuan-tuan sekalian. Rajin dia ke masjid, rajin dia mengaji. Kata Rasulullah SAW, man ayyara akhah bidzambin fattaba minhu lam yamut hatta ya'mala. Itu kata Rasulullah. Barang siapa yang mencela orang dengan dosa yang mana dia sudah taubat dari dosa itu, dia tidak akan mati sebelum memperbuat dosa itu. Apa maksudnya? Kalau dulu ada orang berdosa, lalu dia bertobat, kemudian rajin dia datang ke masjid, lalu kita ejek, itulah dia dulu tak apa-apa kojonya, sekarang dia ke masjid, diperlekehkannya, diremehkannya. Kadang-kadang dia bercanda, kok tak sembahyang itu waktu sekali. Tengoklah dia rajin sekarang ke masjid, dulu tak apa-apa kojonya. Tuan-tuan sekalian, kata Rasulullah, orang yang mengatakan hal ini dihukumkan, dia tidak akan mati, melainkan dia akan berbuat seperti dipun orang telah taubat tadi. Hati-hati, tuan-tuan sekalian, takut kita.
Dia sudah taubat, kita pula begitu nanti. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang sudah taubat dari dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala sama seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa, tuan-tuan sekalian. Jadi jangan diingat-ingat lagi, hapuskan saja, diamkan saja. Dan termasuk lagi yang kita jaga dari lisan kita ini adalah al-madhun nafsi awil fasik, memuji diri sendiri. Allah tidak suka ada manusia memuji dirinya, karena yang layak untuk dipuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan sekalian, Allah yang paling layak, yang paling pantas untuk dipuji dengan segala sifat kesempurnaan dan keindahan Allah. Dan kita tidak layak. Jangan coba-coba kita memuji diri kita. Yang patut kita puji adalah Allah Subhanahu wa taala. Wal fasik, memuji orang fasik. Jangan kita memuji orang fasik. Kalau orang fasik itu punya mobil mewah, punya kendaraan mewah, baju mewah, rumah mewah, jangan kita puji orang fasik. Kenapa? Karena innallaha yaghdabu idza mudihal fasik. Kata Nabi, Allah marah kalau dipuji orang fasik itu. Siapa orang fasik ini? Orang fasik itu adalah orang yang berbuat dosa besar berulang-ulang dan tidak pernah bertobat. Itulah orang fasik. Nah, jangan dipuji, tuan-tuan sekalian. Karena kalau kita memuji orang fasik, Allah itu punya nama As-Sami. Allah itu Maha mendengar. Itu ada pertanggungjawabannya, tuan-tuan sekalian. Apalagi yang termasuk didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ilmu-ilmu yang masih belum berhak didengar oleh pendengarnya. Tuan-tuan sekalian, ya, ilmu-ilmu yang masih belum berhak didengar oleh pendengarnya. Apa contohnya? Kita mengajarkan ilmu makrifat. Di Islam ini tidak begitu. Di Islam ini ajarkan tarikat suluk. Itu ada di beberapa daerah diajarkan itu ilmu makrifat. Padahal yang mendengar pengajaran tentang ilmu makrifat itu tidak sembahyang. Sembahyang tidak, puasa tidak, belajar ilmu makrifat. Sudah banyak kita perhatikan orang yang belajar ilmu makrifat seperti ini, tuan-tuan, rusak hubungannya. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan istrinya, hubungan dengan keluarganya, hubungan dengan jirannya, hubungan dengan tetangganya. Dan banyak orang yang belajar makrifat tak sembahyang, tuan-tuan sekalian. Jadi jangan kita belajar ilmu makrifat. Maka kalau kita mengaji hikam di awal pertemuan kita, kan kita ada belajar tentang jenis-jenis amal itu, syariat, tarikat, hakikat. Dan hakikat itu ada ma'rifat, muhasabah dan lain-lain. Maka dalam kitab Asmaul Husna sebutkan, jangan kita mengajar ilmu itu. Khatibun nas biqadri anqulihim. Ajarilah manusia sekedar akal manusia itu, tuan-tuan sekalian. Kalau tidak bisa dijangkau, jangan diajarkan.
Yang terakhir, yang keempat adalah ayyahfadha sam'ahu min kulli ma la yardah. Kalau kita beriman bahwa Allah itu maha mendengar, maka kita menjaga pendengaran dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap apa yang diharamkan untuk diucapkan, diharamkan untuk kita mendengarkannya. Apa dia? Mudah, contohnya ghibah. Ghibah ini haram mengucapkannya, haram juga mendengarkan ghibah itu, tuan-tuan sekalian. Nah, inilah sebahagian syarah atau penjelasan dari nama Allah As-Sami yang artinya Allah Maha Mendengar. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita, memantapkan keyakinan kita. Jangan kita ingat oh Allah Maha Mendengar, ingat saja. Ingat oh ya Allah Maha Mendengar. Masih mesti kita imani, kita yakini bahwa Allah itu Maha Mendengar. Dengan begitu kita akan menjaga segala ucapan-ucapan kita dan segala yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini, walaupun saya ini menguatkan suara, berlagu dengan hujan, tapi insyaallah tuan-tuan ini dengar, nampak kalau ekspresinya dengar. Ya, nampaknya tuan-tuan sekalian ya.